Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami gongbu Bapak Ibu kali ini dengan informasi terkait keputusan final Menteri Pan-RB tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu tahun 2025 memiliki dua mekanisme gaji Bapak Ibu. Karena sampai saat ini pengangkatan P3K paruh waktu masih menjadi perbincangan dan kami akan memberikan ulasan terkait skema gaji bagi tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu tahun 2025 berdasarkan keputusan Kemenpan RB. P3K paruh waktu merupakan skema yang dihadirkan oleh pemerintah untuk tenaga honorer yang gagal lolos seleksi CPNS maupun yang tidak kebagian formasi kebutuhan pada seleksi P3K tahap 1 dan 2. Adapun P3K paruh waktu ini Bapak Ibu merupakan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk tenaga honorer yang masih ingin bekerja di pemerintahan dengan status yang lebih jelas. Hal ini tertuang dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Dalam keputusan Menpan RB ini Bapak Ibu menjelaskan tentang skema gaji yang nantinya akan diterima oleh P3K paruh waktu. Pemerintah menjamin bahwa gaji P3K paruh waktu tidak akan lebih kecil dibandingkan gaji tenaga honorer. Menteri Pan-RB telah menetapkan dua skema gaji untuk P3K paruh waktu, yaitu sesuai dengan upah minimum yang berlaku di daerah tersebut, dan selanjutnya adalah gaji yang diterima setara saat menjadi tenaga honorer. Jika melihat skema gaji yang telah diputuskan oleh Menteri Pan-RB, maka P3K paruh waktu akan memiliki gaji yang berbeda-beda di setiap wilayah, Bapak Ibu. Adapun sumber pendanaan gaji P3K paruh waktu ini berasal dari uang belanja pegawai yang sudah diatur oleh perundang-undangan. Selain gaji pokok ini Bapak Ibu, P3K paruh waktu juga akan menerima beberapa tunjangan yang nantinya akan disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku. P3K paruh waktu memiliki banyak kesempatan, diantaranya tenaga honorer masih memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun syarat P3K paruh waktu yang ingin diangkat menjadi P3K penuh waktu adalah dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan lolos penilaian atau evaluasi kinerja. Sedangkan P3K paruh waktu juga diberikan dua fasilitas Bapak Ibu. Yang pertama, gaji pokok yang ditentukan pada dua besaran, yaitu gaji pokok selama menjadi non-ASN dan sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Fasilitas yang sesuai dengan Undang-Undang Bapak Ibu. Adapun dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu juga berhak mendapatkan beberapa fasilitas jabatan dan fasilitas individu lainnya seperti penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri dan bantuan hukum Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu masih banyak keuntungan menjadi P3K paruh waktu karena seleksi P3K hanya dibuka bagi tenaga honorer saja. Untuk yang penuh waktu maupun paruh waktu semuanya sama, hanya diperuntukkan untuk tenaga honorer. Dan dari sekian banyak keuntungan menjadi P3K paruh waktu Bapak Ibu, di sini kami hanya akan membahas 3 di antaranya. Yang pertama, terhindar dari resiko pemutusan hubungan kerja. Salah satu keuntungan signifikan menjadi P3K paruh waktu adalah keamanan pekerjaan. Pasalnya Bapak Ibu, tenaga honorer sudah dihapus oleh pemerintah. Selain itu, status sebagai P3K memberikan kontrak kerja resmi dengan pemerintah yang membuat posisi Bapak Ibu lebih aman dibandingkan saat menjadi tenaga honorer. Selanjutnya Bapak Ibu diakuinya sebagai aparatur sipil negara. Sebagai P3K paruh waktu, Bapak Ibu akan memperoleh pengakuan resmi sebagai bagian dari ASN. Hal ini dibuktikan dengan pemberian nomor induk pegawai atau NIP yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu telah memenuhi syarat sebagai bagian dari sistem kepegawaian negara. Dan yang ketiga, jaminan gaji yang stabil.
adalah tidak adanya penurunan gaji Bapak Ibu. Gaji yang diterima oleh P3K paruh waktu dijamin tidak akan lebih rendah dibandingkan dengan gaji yang diperoleh saat masih berstatus tenaga honorer. Kebijakan ini memberikan kepastian finansial yang sangat penting. Saat ini Bapak Ibu, P3K paruh waktu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyelesaikan tenaga honorer. Dan tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu bisa naik pangkat menjadi P3K penuh waktu dengan beberapa syarat Bapak Ibu. Tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu wajib memastikan tersedianya anggaran daerah dan lolos evaluasi kinerja. Meski demikian Bapak Ibu, pemerintah tidak bisa mengangkat tenaga P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu jika memiliki kriteria seperti yang pertama, mengundurkan diri, meninggal dunia, pelanggaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar, sudah memasuki usia pensiun, terdampak perampingan organisasi, gangguan jasmani dan rohani, memiliki kinerja yang buruk, pelanggaran disiplin berat, dihukum penjara lebih dari 2 tahun, menjadi anggota atau pengurus partai politik, melakukan kejahatan jabatan atau tindak pidana. P3K paruh waktu yang memiliki kriteria tersebut, Bapak Ibu dipastikan tidak dapat menjadi P3K penuh waktu. Kemudian Bapak Ibu, informasi yang tidak kalah penting Bapak Ibu bahwa belakangan ini gelombang aksi unjuk rasa dari tenaga honorer yang terdaftar dalam database PKN terjadi di berbagai daerah. Mereka menolak status sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu dan menuntut pengangkatan sebagai P3K penuh waktu. Para tenaga honorer ini adalah mereka yang gagal dalam seleksi P3K 2024 karena tidak mendapatkan formasi yang tersedia. Menanggapi kondisi tersebut, Bapak Ibu, Wakil Ketua Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah DPD RI mengusulkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan honorer ini. Menurutnya, hasil efisiensi anggaran pemerintah dapat dimanfaatkan untuk mengangkat seluruh pegawai non-ASN menjadi P3K penuh waktu. Anggaran tersebut terdiri dari kementerian atau lembaga dari transfer ke daerah atau TKD. Beliau menekankan bahwa alokasi dana ini sebaiknya tidak hanya digunakan untuk program seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, energi dan perbaikan sektor kesehatan, tetapi juga untuk optimalisasi pengangkatan tenaga honorer sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pada tahun 2025 tidak boleh ada lagi pegawai non-ASN, sementara masih banyak tenaga honorer, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan yang belum diangkat sebagai ASN. Selain pendidikan dan kesehatan, Muhti juga menyoroti pentingnya alokasi anggaran untuk mengatasi masalah stunting, pengembangan UMKM, serta pemberdayaan masyarakat desa. Beliau juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati terhadap potensi kebocoran anggaran yang sangat besar, sebagaimana yang pernah disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, beliau juga menyoroti maraknya kriminalisasi terhadap guru dalam menjalankan tugasnya di sekolah. Beliau menekankan perlunya regulasi yang lebih kuat agar guru mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dalam menjalankan profesinya. Sebelumnya dalam pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1 di tahun 2024, pemerintah menggunakan kode khusus seperti R2L dan R3L untuk menandai status kelulusan peserta. Kode R2L menandakan ex-tenaga honorer kategori 2 yang lulus seleksi berdasarkan skala prioritas pemerintah. Sedangkan kode R3L menunjukkan peserta non-ASN yang terdaftar di PKN dan dinyatakan lulus seleksi P3K. Peserta dengan kode R2L dan R3L akan diangkat sebagai P3K penuh waktu, sementara peserta dengan kode R2 atau R3 tanpa huruf L hanya akan memperoleh status sebagai P3K paruh waktu. Status P3K paruh waktu sendiri merupakan kebijakan baru untuk mengakomodasi tenaga honorer yang belum mendapatkan formasi penuh waktu dengan harapan mereka akan diangkat secara bertahap menjadi P3K penuh waktu.
Demikian Bapak Ibu informasi terkait P3K paruh waktu, semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video kami dari awal sampai akhir, dan semoga Bapak Ibu selalu diberi kemudahan dalam menjadi P3K penuh waktu, dan semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan. Terima kasih Bapak Ibu, jangan lupa subscribe sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupdate video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.